teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Nama saya Agnes Aprilia Hilewe, NIM 12114201200253, kelas D, Prodi Keperawatan S1 Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler dengan kasus kardiomiopati. Kardiomiopati adalah penyakit miokard yang primer atau idiopatik dengan adanya kerusakan yang luas pada miofibri jantung yang ditandai dengan dilatasi atau pembesaran rongga ventrikel bersama dengan penipisan dinding otot, pembesaran atrium kiri, dan stasis darah dalam ventrikel. 2. Etiologi kardiomiopati. A. Etiologi kardiomiopati berdilatasi. Etiologi kardiomiopati dilatasi tidak diketahui dengan pasti, tetapi kemungkinan ada hubungannya dengan beberapa hal seperti pemakaian alkohol berlebihan, graviditas, hipertensi sistemik, infeksi virus, kelainan autoimun, bahkan kimia dan fisik. Individu yang mengonsumsi alkohol dalam jumlah besar lebih dari beberapa tahun dapat mengalami gambaran klinis yang identik dengan kardiomiopati dilatasi. Alkohol dengan gagal jantung yang lanjut mempunyai prognosis buruk, terutama bila mereka meneruskan minum alkohol. B. Etiologi kardiomiopati restriktif. Etiologi penyakit ini tidak diketahui. Kardiomiopati sering ditemukan pada amyloidosis, hemochromatosis, defosit glycogen, fibroscosis, endomyocardial, eosinofilia, fibroelastosis, dan fibrosis miokaid dengan penyebab yang berbeda. Fibrosis endomiokard merupakan penyakit progresif dengan penyebab yang tidak diketahui yang sering terjadi pada anak-anak dan orang dewasa muda. Ditandai dengan lesi fibrosis endokard, bagian aliran masuk dan ventrikel. C. Etiologi kardiomiopati hipertrofik. Etiologi kelainan ini tidak diketahui, diduga disebabkan oleh faktor genetik familiar, rangsangan katekolamin, kelainan pembuluh darah koroner kecil, kelainan yang menyebabkan iskemia miokard, kelainan konduksi atrioventrikuler, dan kelainan kolagen. Patofisiologi kardiomiopati. A. Patofisiologi kardiomiopati dilatasi. 1. Peningkatan sedang dalam massa miokardium, tetapi rongga ventrikel berdilatasi parah. Biasanya keempat kamar jantung membesar dan sering mengandung trombimural, yang terakhir menyebabkan embolisme sistemik. 2. Gangguan fungsi sistolik. Penggunaan fraksi injeksi biasanya kurang dari 40%. 3. Tidak ada gangguan ventrikel kiri. 4. Dengan dilatasi para rongga ventrikel, maka regulitasi mitral bisa timbul dengan katup normal secara anatomi. 5. Bisa timbul berbagai aritmia atrium dan ventrikel. Patofisiologi yang kedua yaitu kardiomiopati hipertrofik. 1. Peningkatan jelas dalam massa miokardium, rongga ventrikel kecil. 2. Gangguan relaksasi diastolik, penurunan compliance, peningkatan kekuatan ventrikel, dan peningkatan tekanan pengisian ventrikel kiri. 3. Fungsi sistolik normal atau hiperdinamik, fraksi injeksi bisa setinggi 90%. 4.
Regurgitasi mitral bisa timbul karena distorsi daun mitral anterior. 5. Bisa timbul aritmia atrium dan ventrikel sindrom takikardia ventrikel yang maligna bisa timbul dalam bentuk familial kardiomyopati hipertrofik. 6. Perbedaan saluran keluar yang bervariasi dan ada pada banyak kasus. Dipercaya oleh beberapa orang menunjukkan obstruksi aliran darah dalam sistol dan sebagian karena adanya daun mitral anterior dalam ruangan saluran keluar. Patofisiologi yang ketiga yaitu kardiomyopati restriktif. 1. Gangguan pengisian diastolik. 2. Fungsi sistolik bisa normal atau terganggu. 3. Bisa timbul regurgitasi mitral. Tanda dan gejala kardiomyopati. 1. Nafas pendek terutama setelah beraktivitas fisik berat. 2. Tungkai membengkak. 3. Mudah lelah dan letih. 4. Nyeri dada. 5. Pusing. 6. Denyut jantung tidak teratur. 7. Penglihatan berkunang-kunang. 8. Jantung berdebar-debar. 9. Batuk, terutama saat tidur terlentang. Yang berikut yaitu asuhan keperawatan kardiomyopati. Pengkajian. Identitas pasien. Nama pasien Tuan T, umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tenaga sipil. Analisa data. Analisa data yang saya dapat ada 2. Yang pertama, analisa data yang pertama yaitu data subjektif. 1. Klien mengeluh sesak nafas. 2. Klien mengeluh sesak saat beraktivitas. Data objektif. 1. Tanda-tanda vital. TD 100/90 mmHg, N 105 kali per I, P 28 kali per I, S 36,5 derajat Celcius. 2. Dyspneu. 3. Warna kulit tampak pucat. Analisa data yang kedua yaitu data subjektif. 1. Pasien mengeluh sesak. 2. Pasien mengatakan sesak semakin berat saat melakukan aktivitas. Data objektif. 1. Frekuensi nafas 28 kali per I. 2. Irama nafas teratur. 3. Penggunaan otot bantu nafas dada. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang saya dapat yaitu 1. Penurunan curah jantung. 2. Ketidakefektifan pola nafas. Intervensi. Intervensi yang saya dapat juga ada 2. Intervensi yang pertama yaitu dengan diagnosa penurunan curah jantung. Intervensinya adalah 1. Pastikan tingkat aktivitas pasien yang tidak membahayakan curah jantung atau memprovokasi serangan jantung. 2. Instruksikan pasien tentang pentingnya untuk segera melaporkan bila merasakan nyeri dada. 3. Catat tanda dan gejala penurunan curah jantung selama 15 menit atau kurang. 4. Monitori tanda-tanda vital secara rutin. 5. Monitori sesak nafas dan kelelahan pasien. Yang kedua, diagnosa ketidakefektifan pola nafas. Intervensinya yang pertama, monitor status pernafasan dan oksigenasi. 2. Berikan posisi Fowler untuk meringankan sesak nafas. 3. Berikan oksigen 4 liter per menit via nasal kanul. Yang berikut implementasi. Implementasi yang saya dapat juga 2. Yang pertama, dengan diagnosa penurunan curah jantung. Implementasinya
1. Memastikan tingkat aktivitas pasien yang tidak membahayakan curah jantung atau memprovokasi serangan jantung. 2. Menginstruksikan pasien tentang pentingnya untuk segera melaporkan bila merasakan nyeri dada. 3. Mencatat tanda dan gejala penurunan curah jantung. 4. Memonitori tanda-tanda vital secara rutin. 5. Memonitori sesak nafas dan kelelahan pasien. Yang kedua, diagnosanya ketidakefektifan pola nafas. Implementasinya: 1. Memonitor status pernafasan dan oksigenasi. 2. Memberikan posisi semi-Fowler untuk meringankan sesak nafas. 3. Memberikan oksigen via nasokanul. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi yang saya dapat di sini juga ada 2. Yang pertama, dengan diagnosa penurunan curah jantung. Evaluasinya: S. Klien mengatakan masih sesak. O. Klien tampak tenang, keadaan umum baik. A. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien menunjukkan 1. Tanda vital dalam rentan belum berada dalam rentan normal 100/90 mmHg. 2. Belum dapat mentoleransi aktivitas, tidak ada kelelahan. P. Lanjutkan intervensi. 2. Diagnosanya ketidakefektifan pola nafas. Evaluasinya: S. Pasien mengatakan sesak nafas. O. 1. Frekuensi nafas 22 kali per I. 2. Irama nafas teratur. 3. Penggunaan otot bantu nafas dada. A. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien menunjukkan 1. Ada defisiasi dari kisaran normal 16-20 kali per I frekuensi pernapasan. 2. Tidak ada defisiasi dari kisaran normal atau reguler irama pernapasan. 3. Ada defisiasi dari kisaran normal atau vesikuler suara auskultasi nafas. 4. Ada penggunaan otot bantu nafas. 5. Ada dyspnea. P. Lanjutkan interferensi. Kesimpulannya adalah: 1. Dalam pelaksanaan asuhan keperawatan disesuaikan dengan kondisi dan masalah yang ada pada pasien, sehingga tujuan yang diberikan lebih efektif serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari hasil yang optimal. 2. Dalam evaluasi hasil yang telah dicapai, khususnya pada sistem kardiovaskuler, diperhatikan secara mendetail sehingga dapat memudahkan penentuan intervensi selanjutnya. Baik teman-teman, demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.